Hai, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Land yang rilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan seorang wanita yang mengalami duka yang sangat mendalam akibat kematian suami dan anaknya. Karena kesedihan yang begitu mendalam, akhirnya wanita itu memutuskan untuk hidup menyendiri di sebuah kabin di tengah hutan. Ya, lebih tepatnya film ini mengisahkan bagaimana wanita kota itu survive sendirian tinggal di tengah hutan. Oh iya, sebelumnya terima kasih banyak ya telah menonton video kami. Yuk bantu support channel kami dengan subscribe dan like. Serta jika ada saran yang mendukung atau request film, boleh banget loh komen di bawah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja yuk kita ke alur filmnya. Di awal film diperlihatkan wanita bernama Idi yang menjadi pemeran utama di film ini sedang mengikuti sesi terapi. Idi mengaku bahwa ia merasa kesulitan berada di sekitar orang lain. Setelah dari terapi itu, Idi memutuskan untuk menyendiri dengan membeli sebuah kabin di tengah hutan. Miss Holzer, pleasure doing business with you. Doing some camping. Summer. Thank you. You best. Dalam perjalanannya meninggalkan kota, Idi diantar oleh pemilik kabin bernama Colt. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama melewati pemandangan yang begitu indah, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yang berada tepat di tengah hutan. Hanya ada satu kabin di tempat itu yang akan menjadi awal hidup baru bagi Idi di sana. In general, what are you feeling? That it's really difficult. Sebelum Colt pergi, Idi meminta bantuan untuk meminta seseorang agar membawa mobil miliknya kembali ke kota. Colt pun memperingati Idi bahwa itu bukan ide yang bagus, tinggal di tengah hutan tanpa adanya kendaraan. Namun Idi tetap bersikeras bahwa ia akan baik-baik saja. Tak ingin terlalu lama berbincang dengan Colt, Idi kemudian langsung meninggalkannya masuk ke dalam kabin. All hunting land here. Yours. That way butts up to the Shoshone National Forest. Setelah Colt pergi, kemudian Idi berkeliling untuk melihat sekitar kabin dan mengeluarkan barang-barang bawaannya. Di malam pertama ia tinggal di kabin tak berjalan dengan baik karena Idi masih beradaptasi dengan suara alam yang membuatnya sulit tidur. Di sini pun Idi masih terbayang-bayang kenangan bersama suami dan anaknya. Keesokan harinya, Idi mulai dengan membersihkan dan merapikan rumahnya. Idi juga berusaha mengumpulkan kayu bakar untuk persediaan selama ia tinggal di sana. Ya, pastinya Idi kesulitan dalam memotong kayu. Karena sebelumnya ia tinggal di kota dan tak mempunyai pengalaman untuk tinggal di tengah hutan. Hari demi hari telah dilaluinya dengan berbagai kesulitan yang dijalani sendiri tanpa ada satu orang pun di sekitarnya. Suatu pagi di hari yang cerah, ia berencana untuk mulai berkebun. Namun sayangnya malam harinya tanaman itu dirusak oleh hewan malam yang ada di hutan. Why am I here anymore? I've been thinking we should get out of here. We should go live at my house. Musim salju pun tiba. Idi yang sedang di toilet dikejutkan dengan seekor beruang yang mendekatinya. Idi yang lupa menutup pintu rumah tersebut membuat beruang itu masuk ke rumah dan merusak barang-barang yang ada di sana serta menghabiskan persediaan makanan. Not why am I here? Why am I here? I'm not letting you do this. Hari demi hari telah berlalu dengan kesulitan yang ia hadapi. Persediaan makanan yang tersisa tinggal sedikit membuat Edi berusaha untuk membuat jebakan kelinci, mencoba memancing ikan dan berburu. Namun itu semua tidak membuahkan hasil.
Bahkan kayu bakar sudah habis hingga ia membakar bukunya untuk perapian. Dengan berbagai kesulitan yang dihadapinya untuk bertahan hidup, ditambah melihat foto suami dan anaknya membuat ia teringat mereka dan bersedih. Hal itu semua semakin sulit bagi Edie. Di suhu yang sangat dingin tersisa satu kaleng makanan terakhir yang Edie makan. Segala upaya yang ia lakukan untuk mendapatkan makanan tapi tidak berhasil. Hal itu membuat Edie sangat frustasi hingga akhirnya ia sempat ingin bunuh diri. Namun untungnya ia gagal untuk bunuh diri karena teringat Emma saudaranya. Malam harinya, Edie merasa sangat kelaparan dan kedinginan. Ia mencoba mengambil kayu bakar di tengah badai salju. Namun lagi-lagi, Edie tidak berhasil. Karena suhu udara sangat dingin dan ia pun belum makan, akhirnya ia pingsan. Keesokan harinya, seorang pemburu yang bernama Miguel menyelamatkannya dan membawa perawat bernama Alawa ke kabin itu. Setelah Edie sadar, Alawa meminta Edie untuk dibawa ke rumah sakit. Namun, Edie menolaknya. Miguel dengan telaten merawat Edie dengan menyediakan makanan, membelah kayu untuk perapian dan semua kebutuhan Edie di kabin itu. Thank you. Edie berterima kasih kepada Miguel atas semua yang telah ia lakukan. Tapi Edie meminta Miguel untuk datang sendiri saja dan tidak memberikan informasi tentang dunia luar. This is for the groceries and the IV. No, really, I want to pay. Can't take money for. I will come back here and teach you how to trap. And then you won't see me. Bringing any news of life elsewhere? I can do that. Miguel pun setuju dan hanya meminta izin untuk mengunjungi Edie lagi agar bisa mengajarinya berburu dan mencari bahan makanan sehingga Edie bisa hidup mandiri di alam bebas seperti yang ia inginkan. Gonna be coming here to teach me? Would you mind not bringing any news of... Tidak hanya mengajarinya menembak buruan, namun Miguel juga mengajari memancing ikan, memasang perangkap di dalam hutan, dan bercocok tanam serta mengeksplorasi hutan. So that is a good spot. Whatever you're using now. Kedekatannya mulai terjalin di antara mereka. Miguel bercerita jika istri dan putrinya tewas dalam kecelakaan mobil. Edie tidak mau terlibat perbincangan masa lalu lebih jauh dan membuat Edie emosi. Miguel memahaminya dan pergi. All right, try. What else you like dogs? I'm a cat person. Suatu hari Miguel datang membawa anjingnya dan mengenalkan anjingnya pada Edie. Mereka berbincang sebentar lalu Miguel pergi bersama anjingnya. Mendengar Miguel bernyanyi, Edie sudah mulai bisa ketawa lagi. You know, this place has been empty. I said one word to myself last week. Hari demi hari, Edie melalui dengan kehidupan barunya, mulai berburu dan berkebun. Setelah lama Miguel tak datang ke kabin, Edie mulai bertanya-tanya kenapa ia tak datang lagi. Sampai akhirnya Edie pergi mengajak anjingnya untuk turun ke kota mencari Miguel.
Pertama-tama Idi datang menemui Alawa. Alawa sempat terkejut melihat Idi di depannya. Alawa pikir Idi tak mau lagi ke kota. Kemudian Alawa mengantar Idi ke rumah Miguel. Idi disambut adik Miguel dan mempersilahkan Idi masuk ke rumah. Dan ternyata selama ini Miguel sedang sakit. Miguel merasa senang Idi datang mengunjunginya. Idi mengatakan bahwa ia mendapatkan semangatnya lagi setelah bertemu Miguel. Akhirnya Miguel memberikan handphonenya yang berisi lagu-lagu yang sering ia nyanyikan sebagai kenangan-kenangan. Cancer. Throat. Didn't catch it in time. Why didn't you tell me? Setelah meninggalkan Miguel, Idi pun lalu pergi dan keesokan harinya ia menghubungi Emma saudaranya. Setelah sekian lama tak menghubunginya dan film pun selesai. Pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah saat kita sedang sedih, jangan pernah putus asa dalam hidup. Karena ada orang-orang yang masih peduli dengan kita. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.